Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakki yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama' bi dukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Summa tawallaw anhu wa qalu mu'allam majnun inna kashiful azabi qalila innakum 'aidun. Yauma nabtisul batsyatal kubra inna muntaqimun. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha hanteu aya wajib diibadahan illa huwa kecuali Allah, illa huwa kecuali Allah, yuhyi anu ngahirupkeun Allah wa yumitu jeung anu ngamaotkeun Allah, rabbukum pangeran aranjeun kabeh wa rabbu abaikumul awwalin jeung pangeran bapak-bapak aranjeun kabeh anu ti heula. Balhum tetapi ari itu ahli Mekah bisyakin eta tetap dina keraguan minal ba'si tina ayana ba's yal'abuna pada heureyan ieu ahli Mekah istihjaan arah-arah ngaguguyonkeun bika ka anjeun ya Muhammad he Muhammad. Pakola mangka ngadawuh kanjeng Nabi, Allahumma ya Allah, ainni muga nulungan Gusti ka abdi alaihim kana ngelehkeunana ieu kafir Mekah bisabiin kalawan 7 kasabi Yusufa seperti 7 tahun paceklik anu terjadi ka Nabi Yusuf. Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala, partakib mangka kudu nunggu-nunggu aranjeun kabeh lahum pikeun ieu ahli Mekah yauma ta'ti dina poenan datang as-sama'u langit bidukhanin kalawan mawa hasud mubinin anu pertela. Fa'ajdaba mangka
mangka jadi peceklik, mangka jadi paila musim kekeringan. Al-ardu bumi wastada jeung jadi banget bihim ka ahli Makkah al-ju'u kelaparan ila an ra'au nepikakeun kana ringali ieu ahli Makkah min syiddatihi tina bangetna kelaparan kahayatid dukhani seperti tingkahna hasil bainas samai antara pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Yangsha anu nutupan ieu si hasil annasa kajalma-jalma faqalu maka ngararomong ieu ahli Mekah hada ari ieu hasil azabun eta siksa alimun anu nyeri, alimun anu banget nganyerikeunana. Rabbana he pangeran abdi sadaya iksyif muga ngaleungitkeun Gusti anna ti abdi sadaya al adzaba kana siksa. Inna sanyana abdi sadaya mukminun eta pirang-pirang anu iman. Musaddiquna pirang-pirang anu ngabenerkeun nabiyaka ka nabi anjeun. Qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala anna lahumud dzikra ari kumaha eta pikeun ahli Mekah adzikra ari peringatan aila yanfa'u tegasna henteu manfaat hum ka ahli Mekah al imanu iman inda nuzulil adab nalika turuna itu siksa. Waqad jaa jeung teman-teman geus datang hum ka ahli Mekah rasulun rasul mubinun anu pertela bayyinul risalati anu pertela risalahna summa tawallau maka tuluy ngabalir ila ahli Mekah anhu ti rasul wa qalu jeung ngomong untuk orang-orang Mekah mu'allamun eta anu dipapatahan ayu alimu tegasna mamatahan hu ka kangjeng Nabi Al-Qur'ana kana Qur'an basyarun hiji manusia majnunun anu gelo. Inna sanyana kami cek Allah kasyifu eta anu ngaleungitkeun al-adzab kana siksa ail ju tegasna kana kalaparan in ankum ti aranjeun kabeh zamanan dina zaman qalila anu sakedeuk pakusipa mangka dileungitkeun itu siksa anhum ti ahli-ahli Mekah innakum sanyana aranjeun kabeh aiduna pirang-pirang anu balik deui ila kufrikum kana kufur aranjeun kabeh padu mangka baralik itu si kafir Mekah ilaihi kana kakupuranana uzkur kudu ingat anjeun yaumana batisu dina poenan nyiksa aing al-batsatal kubra kana siksa anu gede wa ari itu poe yaum badrin eta poenan badar inna sanyana aing cek Allah muntaqimun eta anu nyiksa. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an kata Allah siapa Allah yang akan memberikan rahmat? Siapa Allah yang akan memberikan segalanya kepada manusia? Allah yang memberikan rahmat, yang memberikan apapun kepada manusia adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
Tuhan langit yang menguasai langit dan menguasai bumi, yang mana makhluk apapun, barang apapun yang ada di langit dan bumi mutlak semuanya milik Allah. Lalu bagaimana dengan sertifikat yang sudah menjadi milik manusia? Kan hakikatnya manusia punya Allah. Kali tanah punya sah. Anto itu macam punya Mang Anu. Kemana? Dia punya siapa ini? Punya orang tuanya. Hakikatnya punya Allah. Semua apapun yang ada di muka bumi dan di langit ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menyatakan bahwasanya langit dan bumi itu punya Allah, in kuntum muqinin bi annahu ta'ala rabbus samawati wal ard fa yakunu bi anna Muhammadar rasulullah. Ini satu paket. Ketika kita menyatakan dan meyakini bahwa langit dan bumi milik Allah dan tidak ada lagi Tuhan selain Allah yang wajib disembah, maka kita pun harus menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Satu paket. Jadi tidak bisa dipisahkan hanya iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Hanya iman kepada Nabi Muhammad, mengakui Muhammad Rasulullah, tetapi tidak iman kepada Allah. Tidak bisa. Harus merupakan satu paket. Ketika kita sudah mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb, innal ladzina qalu rabbunallah, tatkala kita mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan selain Allah, maka kita mutlak harus menyatakan dan mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Paham? Itu yang pertama. Jadi ketika kita harus mendefinisikan siapa Allah, jawab aja ini. Allah itu adalah Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tiada Tuhan selain Allah, illa huwa, kecuali Allah. Yang mana Allah itu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi kehidupan manusia bukan oleh siapa-siapa, oleh Allah semua. Lalu manusia harus makan, harus minum, itu adalah asal. Tidak sedikit manusia tidak minum, ayat jelema anu daang, anu minum, lu benar nu mana? Berarti makan dan minum hanya merupakan asbab untuk kehidupan, karena hakikat kehidupan itu dimiliki oleh Allah. Makanya hidup bukan untuk makan, makan bukan untuk hidup, hidup bukan untuk hidup. Makan bukan untuk hidup, hidup bukan untuk makan, hidup bukan untuk hidup. Paham? Makan untuk asbab hidup. Hidup dari bagiannya adalah makan. Tetapi hidup hanya untuk yang maha hidup, yaitu Allah. Wah, subhanallah. Kalau seandainya kita sudah menyatakan bahwa hidup hanya untuk yang maha hidup, makanya kita implementasikan dalam satu keyakinan dan ucapan ketika kita membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Ngaji kita karena siapa? Allah. Benar. Sekolah kita karena absen. Sekolah kita karena absen. Nikah kita karena cinta. Bohong kalau semuanya. Jadi kata-kata mungkin bisa, untaian kata itu kan bisa.
dimodifikasi kata itu bisa menyatakan semuanya karena Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, hidupnya karena Allah. Mandi karena haluta, makan karena, nah ini yang benar. Motor karena lagi mencari yang lebih cantik. Oh, Bapak dukung. Daftar. Mahasiswa di belakang, aduh, menyakal tuh di depan duduknya. La ilaha illahu ayyuhi wa yumit wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kita itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak. Artinya dari sejak awal tidak ada yang namanya perbedaan Tuhan siapapun. Jadi konsep Islam yang benar itu adalah mengajarkan tentang konsep ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Hal ini didukung dengan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Artinya hanya satu melakukan persembahan dan penyembahan kepada Allah semata. Enggak ada dua. Lalu bagaimana dengan konsep hari ini? Ada yang mengatakan, ya udah biarin itu orang lain. Kita menyatakan Allah adalah satu. Qul huwallahu ahad. Ini tidak perlu harus ada didiskusikan kembali. Itu sudah harga mati. NKRI aja harga mati. Apalagi mengaku sebagai Allah sebagai Tuhan yang satu. Nah, apa yang terjadi? Ketika baginda Rasul menyatakan la ilaha illallah wa yuhyi wa yumiitu wa rabbukum wa rabbu abaikum wa awalum balhum fi syakkim minal ba'si yal'abud. Mereka ternyata orang-orang Mekah inkar terhadap adanya ba'ats, terhadap adanya kebangkitan. Mereka inkar, tidak mengakui, gak mau dia mengakui bahwasanya adanya kehidupan setelah kematian itu tidak ada, itu bohong. Selanjutnya apa yang terjadi? Ketika mereka ragu adanya ba'ats, tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, malah mereka mengolok-olok baginda Rasulullah SAW. Rasul dihinakan, Rasul dibilang majnun, Rasul dibilang macam-macam. Bagaimana reaksi Rasul ketika dilakukan seperti itu? Marah kan? Tidak. Kenapa? Bima rahmatin minallahi lintalahum wa in kunta ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr. Yang dilakukan oleh Rasul, dakwahnya itu adalah merangkul, bukan memukul. Yang dilakukan oleh Rasul, dakwah itu adalah bil hikmah, bukan marah. Kita kan kalau disepelekan seperti itu, nyebut bedok. Ini santri ya, apakah rangke tiba-tiba santri teh layar keluar. Oh banyak urusan. Ya, panjang. Wah, mau antara ketika saya mengatakan dan menjelaskan, cek santri ditentukan, nah, bohong lah. Bohong lah, ngalatuk. Dibalik lah mukanya berbeda. Ada baginda Rasul gitu-gitu bagaimana? Biasa.
dihinakan orang yang lain? Ya. Kalau kita dihinakan, dua atau dua? Beda. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan oleh kaum seperti itu, yal'abuna istihja'an bika, ya Muhammad, Allah menegaskan itu adalah pelecehan terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul. Allahumma inni alaihim bisabika sabi Yusuf, ya Allah, berikan ujian kepada orang-orang Makkah 7 tahun lamanya seperti apa yang dicoba kepada kaum Yusuf. Halodo 7 tahun. Hah? Bari di ditu mah sumber cai. Di mana di Mekah ya kebon awi? Iya kan? Di kita lempang saeutik gawir kebon awi bijil cai. Iya. Lempang deui ka dieu tangkal kawung aya anu nelegon bijil cai. Di Mekah eueuh kawung. Eueuh awi. Gombong, haur. Diberi halodo 7 tahun, bayang tuh. Diberikan oleh Allah 7 tahun. Tapi kalau kemana? Partakib lahum yauma tatis sama bidukhoni mubin. Tumbuhan poenan datangna langit dengan membawa hasab anu jelas. Hasab. Jadi ternyata hasab teh azab. Eta nu dikejotan teh azab. Daguan. Hasab dikejotan wae paru-paru. Hasab di kenyotan wae jantungan. Hasab di kenyotan wae merusak janin. Hasab di kenyotan wae merusak kehidupan, merusak pencaharian, terutama merusak pesta. Segala terboga mutuan. Akibatnya bayaran terganggu. Dampak daripada hasad pertama, amanah dikhianat yang seharusnya dikasihkan dari orang tua, maka di situ dipending pengkolkeun kana mami. Beda dengan anak-anak perempuan, nggak ada yang namanya penyelewengan terhadap amanah, itu nggak ada. Mereka ini orang-orang amanah, soleha, barokah. Perempuan itu amanah, soleha, barokah, barulah. Sama bidukhoni mubin. Masya Allah. Ajaran wastadabihimul ju'. Setelah Allah mengirimkan hasil, asap. Setelah Allah mengirimkan asap, hasab, apa yang terjadi? Semua menjadi kering, hujan tidak ada, kering kerontang. Ke rumah di Mekah eueuh panen,
wahangan di Mekah. Di orang kayak Cipada, Cipuncit, Cipelang. Di Mekah main cician, Cimekah, Cimadinah, Citokin. Orang Ci Hotel Setun, Cipati. Biasanya kan saudara gaya sedetik pasul kontek orang Ciawi Tali ditanya di mana lingi air bambu ikan. Ciawi Tali teh air bambu desana Hotel Setun Cilatu Kabupaten Budel Ardi Sukabumi. Yang sanas Pakolu ternyata ketika mereka dikirim adab oleh Allah baru adab seperti itu, baru adab seperti itu 7 tahun baru adab, ya kan? Dasarnya yang diberikan oleh Allah belum apa-apa, belum al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil, belum idza juljilatis sa'ah, belum hancur bumi, baru dikirim hasil tapi tebal. Kalau banyak udah bagaimana mereka berkata ketika adab tersebut diturunkan, hada adabun alim. Ternyata mereka mengakui bahwa ini adalah adab, siksaan. Tidak semua yang diberikan oleh Allah adalah siksaan, tetapi banyak yang diberikan oleh Allah adalah bentuk siksaan. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah imtihan. Dicoba oleh Allah dengan kenikmatan, dicoba dengan kedudukan, dicoba dengan kecantikan. Apakah dengan dia diberi cantik itu sombong? Dengan diberi kegantengan dia sombong, kepintaran itu adalah imtihan. Ada manusia serba diberi kekurangan oleh Allah, kurang gede, kurang jangkung, kurang bodas, kurang sadar. Itu adalah imtihan, ujian. Yang ketiga adalah azaban, siksa. Kalau memang tadi diberikan oleh Allah imtihanan, apakah ketika manusia diberi seperti itu syukurkah pada Allah? Padahal semuanya dari Allah. Diberi ilmu, diberi harta, apakah syukur pada Allah? Atau sebaliknya kufur? Tidak mengakui itu dari Allah, merasa itu adalah dapat diri sendiri. Keluarlah konsep ananiah di dalam diri. Akulah yang melakukannya, tidak ada peran Allah sedikit pun. Atau sebaliknya, ketika Allah berikan ibtilaan, ujian, maka dituntut manusia untuk sobar. Ini pun bukan perkara gampang. Syukur, sobar, tobat bukan perkara gampang. Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, dituntut untuk bersyukur. Ketika diberikan oleh Allah kekurangan, kita dituntut untuk bersobat. Ketika kita melakukan maksiat, maka diberikan adab. Apakah ketika kita diberikan adab kita bisa tobat kembali kepada Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apakah bisa begitu? Atau justru membiasakan diri dalam kemaksiatan? Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nganggerkeun biasa tidak pernah berhenti. Islam mengajarkan boro-boro karena maksiat akan perkara yang tidak bermanfaat saja kita tidak boleh melakukan.
tarku ma la ya'ni, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi harus berbuat maksiat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, dituntut harus, sebuah keharusan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Waktu sekolah kakak main drum band, bid'ah. Bagaimana mereka berkata, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah dari kami siksa ini, angkatlah siksa ini dari kami. Inna mu'minun musaddiquna nabiyyaka. Aku membenarkan kepada nabimu. Bayangkan ketika kepepet, ya Allah, aku tidak sanggup dengan siksaan ini, berat rasanya. Akhirnya di mana-mana beres ada, ya Allah, nyeri silah teh Gusti, nyeri tuh. Hati teh nyeri Gusti. Nyeri. Kebenaran diubah. Ya manusiawi. Hah? Iya. Lamun atur ya Allah. Gusti terkiat tapi Gusti gagal orang dipikakeun ka bolece. Cantik kayak paling jeung cai di banjur teuing. Hari digaro daakeul. Hari digaro masalah. Apa yang dikatakan oleh mereka? Inna mu'minun. Kami semua mukmin. Saking hayang eta siksa dileungitkeun ku Allah. Anna lahumud dzikra. Aya layan paumul iman inda nuzulil adzab. Enggak ngaruh ceuk Allah. Ngomong apapun kamu hari ini menyatakan ketika siksa diturunkan kamu dalam keadaan iman, itu tidak ngaruh sama sekali. Bohong, ngomong dia mukmin itu bohong. Itu karena kepepet. Mengakui itu karena terpaksa. Makanya iman itu bukan dengan keterpaksaan, tapi iman itu dengan keikhlasan. Dasar iman adalah keyakinan, realisasi iman adalah keikhlasan. Bukan realisasi iman itu adalah keterpaksaan karena datangnya ada, bukan. Karena sudah terpepet baru, enggak. Makanya diawali dengan proses. Iman itu proses. Bisa menjadi imannya seseorang hebat itu kan ada proses. Di antaranya ini proses pencarian ilmu. Kadang-kala semakin kita ditempa dengan satu masalah, semakin bisa memahami, oh masalah itu begini. Orang kadang-kala tidak berhadapan dengan masalah, kadang-kala kurang kuat ya itu. Tapi kalau dia sering kena masalah ini, masalah ini, masalah ini. Pertama dia jalan, kakinya kageleng kereta. Ini duanan sabar masalah. Kakaran balik ke rumah sakit, lempang beli usuhuan, tabrak di tukang motor, bola silah. Entengnya ngomong masalah. Masuk ke rumah sakit, jahit sirahna, bincin, dikait panon kena kawakis. Berguna naon, tercoplok lumpur. Bawa ke rumah sakit, omehan panon cager, keluar ke rumah sakit, hayang diu. Geng ngadiukan paku. Karena lain ada beda. Wa qad ja'ahum rasulun mubin summa tawallaw anhu.
sudah benar-benar datang kepada orang-orang Mekah itu adalah Rasul yang jelas, bayyinur risalah, yang jelas memberikan risalah. Summa tawallau anhu, tapi mereka itu berpaling. Butuh tapi berpaling. Sangat butuh. Minta didoakan kepada Rasul. Minta diutus seorang Rasul yang memberikan pencerahan, membimbing keimanan, membimbing kehidupan untuk menuju keridhaan. Tapi begitu datang, itu kadangkala realisasi atau realistis dalam kehidupan manusia. Ketika tidak ada merasa kesepian, tapi ketika ada kadangkala cuek-cuekan. Itu kenyataan yang terjadi biasanya. Pas tidak ada merasa kangen. Itu. Ya. Kalau tidak ada, di mana nih kau berada? Pas begitu ada, ditanya-tanya aja. Dicuekin. Pas jalannya terima bayar kan. Malah sebaliknya mereka berkata, wa'alahum majnun, inna kasibul adabi qalilan. Mereka mengatakan orang-orang Mekah, mu'allamun ayu'allimuhul Quran basyarun majnun. Masya Allah. Malah mereka mengatakan yang mengajarkan Al-Quran ini orang gila. Subhanallah. Bayangkan bagaimana reaksi Rasul di situ. Allah mengatakan, inna kasiful adab qalilan. Aku untuk menghilangkan siksa ini kecil sekali. Tinggal kita. Ketika kita berhadapan dengan apapun yang dihadapi oleh kita, selama kita bisa memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, kita munajat kepada Allah. Sering saya katakan ada 4 hal yang merupakan timbal balik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, ketika kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Jaminan Allah. Yang kedua, timbal balik, apabila kita cinta kepada Allah, Allah akan mencintai kepada kita. In kuntum tuhibbunallah yuhibbukum. Yang ketiga, Allah katakan, seandainya kamu memberikan pertolongan kepada agamaku, maka aku akan berikan pertolongan kepada. In tansurullah yansurkum. Yang keempat, apabila kamu bertobat, maka aku ampuni. Bayangkan itu janji Allah yang tidak pernah diingkari. Wallahu a'lam bishawab. شكرا يا ربي شكرا